Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. 3. Nur Hidayati. Ustadz, bolehkah memutus sholat jika orang tua sedang memanggil? Kalau sholat sunat ya. Nur, berhentilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mak, coba kau caskan dulu HP mama. Apa nyawa ini? Pikir tadi entah apa kali. Kalau sholat sunat boleh Bu Nur, tapi kalau sholat wajib tak boleh. Kalau sampai tak menyaut waktu sholat sunat, Nur katanya, Nur katanya, tak, matilah kau Nur katanya. Bisa mati. Bisa kita mati. Dalilnya Pak Ustadz, ada seorang laki-laki namanya Juraij, dipanggil sama emaknya, Juraij, diam dia. Juraij, diam dia. Karena dia sedang ibadah waktu itu. Juraij, diam dia. Didoakan emaknya, Allahumma la tumithu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan matikan si Juraij sebelum matanya melihat PSK. Jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat PSK. Terkabul. Tak lama sesudah itu, langsung ada maaf perempuan hamil. Ditangkap. Siapa yang menghamilimu? Juraij. Tangkap Juraij. Oh, ini kerja kau Juraij. Ya, selama ini pura-pura ibadah. Nih hamil tukang gembala kambing gara-gara. Hancurkan orang rumah ibadah Juraij. Hampir dibunuh Juraij. Kata Juraij, tunggu sampai anak itu lahir. Begitu anak itu lahir, ditusuk Juraij pusat anak itu. Ya gulam, wahai anak kecil, man abuka? Siapa bapakmu? Anak itu menjawab, Ra'il ghanam, koboi. Siapa bapakmu? Pengembala kambing. Koboi pengembala kambing. Dicium mereka kaki Juraij, dibangunkan mereka tempat ibadah Juraij dari emas. Kata Juraij, tak perlu, cukup balikkan macam tempat dulu. Ini hanya cara Allah ingin menunjukkan bahwa doa seorang ibu makbul. Jangan lawan orang tua sampai sebegitu hebatnya. Ibu Ferawati, Ustadz, jika seorang marah sampai menyumpahi orang lain mati, setahun kemudian yang disumpahi itu mati, apakah orang itu berdosa? Bagaimana menebus dosa itu? Dia mati itu karena ajalnya sudah sampai. Lan tamuta nafsun, orang tidak akan mati qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha. Orang tak akan mati sebelum ajalnya sampai, sebelum rezekinya penuh. Jadi kalau ada orang mati, itu karena rezekinya sudah penuh dan ajalnya sudah sampai. Kita ini ibarat truk, asal sudah penuh, jalan. Sama macam bis. Panam. Asal udah penuh, jalan. Asal udah penuh, jalan. Lalu kita ini kenapa belum jalan? Karena belum penuh. Asal penuh, jalan. Hanya saja menyumpahi orang ini tak boleh. Ya Rasulullah, tolonglah kau laknat si fulan itu ya Rasulullah. Kata Nabi, inni lam ub'ats la'anan. Aku tak diutus Allah untuk melaknat. Innama bu'istu rahmatan. Aku diutus membawa rahmat untuk semesta alam. Tak boleh kita sumpah-sumpah orang. Yang udah berlalu apa boleh buat? Istighfar, minta ampun pada Allah. Akan datang yang sumpah-sumpah orang lain. 2. Eni Isnaini. Ustadz, apa saya berdosa kepada anak ketika saya marahi anak sampai menangis dan sedih, padahal marah saya bohongan agar anak saya berubah? Kasusnya tak jelas pada kasus apa ibu ini marah. Kalau dia menumpahkan gulai ke lantai, ibu marah. Mengepel gulai itu cuma 5 menit bu, tapi menghilangkan kesan dia marah ibu itu bisa 5 tahun belum tentu hilang. Itu dapat saya di Facebook. Tapi kalau ibu marah,
Marah ibu karena dia nyuci piring gelasnya pecah. Itu. Jadi ingat, saya orang tua saya, kami tak ada saudara perempuan. Kalau saya nyuci piring pecah gelas, pecah piring, tak pernah dia marah. Karena itu memang bukan tempat dia marah. Yang dia marah tuh kalau datang tamu duduk saya di atas. Wah, itu marah. Duduk saya di atas, tengoknya gini. Tak juga turun, balik tamu tuh, siaplah. Nah, itu. Nah, itu. Tapi kalau mencuci piring, gelas pecah itu tak pernah dia marah. Nah, itu. Jadi karena ibu tak sebutkan contoh kasus, jadi saya tak tahu apakah saya berdosa ketika anak saya marah. Kalau dia bawa pulang barang ketemu di jalan, ibu mesti marah, suruh dia balikkan lagi. Kalau tidak, nanti dia biasa membawa. Waktu kecil bawa mainan, main boneka kawan bawa pulang. Nanti rumah mobil dinas orang dibawanya juga ke rumah. Bahaya itu. Dijualnya, digadainya negaranya. Padahal marah saya bohongan. Kalau bisa jangan ibu ajari dia bohong. Jangan ajak dia bohong. Karena ibu tak jawabannya pertanyaannya tak khusus dalam kasus tertentu, jadi saya tak bisa jawab secara tapi secara umum ibu ini mesti marah kalau memang mestinya marah. Kalau dia remaja bawa pacar, ibu mesti marah. Kau jangan mau pacaran, kau ini gadis, itu lajang tuh kepala dia besar, kau ini perut kau tuh besar nanti. Mesti ibu marah. Ketiga, Ibu Wiwi. Ustadz, jika kita pinjam uang ke orang yang beda agama, kemudian kita mau ke waktu kita mau kembalikan, dia sudah tak ketemu lagi orangnya, apakah bisa disedekahkan ke panti asuhan? Cari dulu, Bu. Cari dulu entah di mana dia. Bisa dicari di Google. Tulis di FB namanya, tulis di Instagram, cari kawan-kawan dia, kontak nomor-nomor semua. Karena walaupun dia beda agama tetap kita bayarkan. Dalilnya ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, wadir'uhu marhunatun inda yahudiyin. Baju besi Nabi tergadai di tangan seorang Yahudi. Itu menunjukkan Nabi ada minjam, digadaikannya baju besinya. Bithalasina sa'an, 30 sok gandum. Maka dibayar oleh sahabat. Itu dalil walaupun kepada tetangga, kawan, sahabat non-muslim tetap wajib dibayar. Sudah dicari kemana-mana tak ada Pak Ustadz, maka bayarkanlah berapa hutang itu, diserahkan ke masalih ammah, maslahat kepentingan umum, panti jompo, panti yatim, pondok pesantren, masjid, boleh. Tapi cari dulu Bu Wiwi, jangan langsung aja. Kedua, Ibu Puspa. Ustadz, seorang anak misalnya kurban 1 ekor kambing. Dan setahu saya aturan syariatnya 1 ekor kambing bisa untuk 1 keluarga, termasuk orang tua masih hidup. Apakah kesampaian juga untuk orang tua yang sudah meninggal dengan 1 kambing sekeluarga tersebut? Begini ceritanya Bu Puspa. Yang paling tinggi, paling afdal, paling bagus yang dilaksanakan Nabi tahun ke-10 waktu Haji Wada, 100 ekor onta sendirian. Nah, itu yang paling bagus Bu Puspa. Nabi potong sendiri 63 ekor, dipotong Sayyidina Ali 37 tambah 63, 100 ekor sendirian. Nah, itu yang paling bagus. Di bawah itu 1 ekor onta ber7. Tempat kita karena tak ada onta, 1 ekor sapi ber7. Assalamualaikum Pak Ketua Masjid, Panitia. Ya, ini untuk saya, ini istri saya, ini anak saya, ini menantu saya, ini cucu saya. Bagus, 7. Tak juga, itulah yang paling bawah nih. Level paling bawah. 1 ekor kambing untuk 1 rumah. Saya potong 1 ekor kambing, maka untuk serumah. Dapat yang 1 rumah ini, ya. Apakah mengalir pahalanya untuk emak, ayah, ibu kita? Itulah enaknya punya anak soleh. Apa yang dilakukan anak itu Bu Puspa sampai ke anak. Anak sholat ngalir ke bapaknya.
Anak berkurban, ngalir ke bapak ibu. Anaknya sedekah, ngalir ke bapak ibu. Anak sakau, tahankan. Itulah makanya kata Nabi SAW, waladun solihun, anak yang soleh. Kalau saya sedekah untuk orang lain, mesti saya sebut, ya Allah sampaikanlah pahalanya ini kepada almarhum Fulan bin Fulan. Tapi kalau kepada orang tua saya, tak perlu disebut. Otomatis sampai. Itulah enaknya punya anak soleh. Mudah-mudahan anak-anak kita soleh-solehah semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kalau ada yang berpendapat marah sebaiknya diungkapkan daripada dipendam akan jadi penyakit? Itulah yang kita kaji tadi Pak Nuzul. Kalau marah itu dipendam, disimpan, menggumpal dia dalam jantung, menjadi kuning, pucat. Jadi kalau gitu bagusnya marah? Bukan. Jadi hilang dia. Tidak bergejolak keluar, tidak mendidih, dan tidak menggumpal ke dalam. Hilang dia. Dengan apa dia hilang? Dengan pertolongan Allah. Ini yang mau kita kaji. Kalau cuma ngaji lama-lama, cuma nyuruh marah, untuk apa? Bisa marah itu hilang. Saya lama dalam perjalanan hidup ini, udah tua juga lah, walaupun belum berapa tua kali. Bisa tuh kadang-kadang. Bisa kita tak ada marah kita, malah kasihan kita. Dikerjain orang kita, kasihan kita. Karena kita melihatnya kerdil kali dia, kecil kali dia. Nah, jadi yang membuat itu siapa? Allah. Allah yang membuat itu ada rasa itu dalam hati kita. Sehingga kita jatuhnya menjadi maaf. Malah kasihan. Mungkin orang bilang kita, alah kau goblok. Enggak. Begitu Pak Nuzul. Mudah-mudahan Pak Nuzul turun, artinya turun marah Pak Nuzul. 4. Pak Teguh Hadi. Ustadz, apakah doa kunut nazilah hanya dalam sholat wajib saja? Bolehkah saat sholat Idul Adha dibaca kunut nazilah? Kunut nazilah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat Jumat. Lalu kemudian sholat witir namanya kunut witir. Ada kunut witir, ada kunut subuh, ada kunut nazilah. Begitu aturannya. Tidak ada dalam sholat Idul Adha. Terakhir Pak Dedi. Dedi Gumulya. Ustadz, kalau saya sholat di rumah, orang tua saya non muslim, di mana di rumah itu ada patung sembahannya, bagaimana hukumnya? Pertama saya doakan mudah-mudahan Pak Dedi istiqomah. Kami ini Pak Dedi, emak kami muslimah, ayah kami Islam, tinggal di negeri muslim, sekolah pesantren, ujian kami tak banyak. Tapi ujian Pak Dedi ini luar biasa. Seperti zaman Nabi dulu, sahabat-sahabat Nabi yang bisa tetap istiqomah padahal dilahirkan dari keluarga non muslim. Bapak masih tinggal di rumah non muslim atau datang ke rumah orang tua non muslim. Pertama, istiqomah. Yang kedua, jangan lawan orang tua. Tetap sambung silaturahim, tetap kasih dia hadiah, tetap berdoa kepada Allah supaya dapat hidayah. Kemudian tentang masalah sholat di rumah itu, selama tak ada najis di situ, bersih, kunci pintu, sholat di situ. Adapun di rumah itu ada patung segala macam, ma'fu anhu, termaafkan karena dalam keadaan darurat. Ad-darurat tubihul ma'zurat. Kalau bapak masih serumah, apa boleh buat sebelum sholat, kunci, yakinkan rapat semua segala macam. Ya nanti terjadi fitnah. Tapi kalau misalnya berpisah rumah sama orang tua, tetap kunjungi dia silaturahim. Pas sedang ngobrol-ngobrol, masuk waktu sholat. Nah, masuk ke kamar yang tak ada. Kalau ada patung atau gambar apa sih, tutup pakai kain. Sholat. Begitu Pak Dedi. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah, keluarga Pak Dedi diberikan Allah hidayah. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Berikan hidayah keluarga kami, sahabat kami, orang tua kami karena mereka berbuat salah karena tak tahu.
Allahumma hdina, berikan kami hidayah, wahdi bina, berikan orang lain hidayah karena kami, waj'alna sababan liman ihtada, jadikan kami menjadi penyebab sampainya hidayah itu ya Allah. Allahumma jama'ana ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal minna ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم